Interior rumah Nastiti siang, pemain Nastiti, capung, dan dukun beranak. Di dalam kamar, Nastiti tidak berhenti menangis. Air matanya merembesi pipi, sementara itu dukun beranak dengan lemah lembut mengusap-usap rambutnya. Capung tampak sibuk membereskan rumah, melipat-lipat baju yang baru diambil dari jemuran. Berikutnya, Nastiti terbaring di tempat tidur. Dukun beranak itu mengurutnya dengan hati-hati. Di ruangan lain, tampak Barman tengah duduk di atas kursi roda, kakinya digips, perban masih menutupi sebagian wajahnya. Tatapnya sendu. Dukun beranak, kita harus pasrah, Sumarah, tak ada kekuasaan di dua dunia ini selain kekuasaan Gusti Pangeran Robul Ijati. Bersyukurlah suamimu masih bisa diselamatkan, kita manusia hanya bisa berdoa. Nastiti tidak bicara, mulutnya bungkam, tatapnya kosong. Kamu masih muda, masih banyak kesempatan untuk punya anak lagi, Du. Sekarang tinggal baik-baik kerawat suami biar pulih kembali. Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Percayalah pada kekuasaan Gusti Allah. Semua yang terjadi di dalamnya ada maksud Gusti Pangeran untuk kita. Nastiti masih diam. Dia hanya menuruti seluruh perintah dukun beranak itu. Disuruh berbaring, Nastiti berbaring. Disuruh duduk, ia duduk. Apapun kenyataannya, tetap saja kamu ini habis melahirkan, Du. Kamu harus rawat tubuhmu seperti layaknya perempuan melahirkan. Banyak gunakan daun-daunan untuk merawat dirimu. Jamu-jamu tidak cukup. Nanti mak bawakan daun sirih, daun sumbung, kunyit. Saat itu Nastiti mulai menangis. Hati-hati, pantang perempuan baru lahiran menangis. Nanti peranakanmu jatuh, susah punya anak lagi. Tangisan itu butuh tenaga. Tenanglah, pasrah. Semua milik Yang Widi. Tak ada yang bisa ditolak di dunia ini. Jangankan anak kita, yang sebenarnya titipannya. Badan kita saja, kalau sudah waktunya diambil, mau apa kita? Nastiti mengusap air matanya. Dukun beranak itu melumuri seluruh tubuh Nastiti yang masih kencang dan bersarung dengan ramuan rempah-rempah. Dua bentuk yang menyembur di dada Nastiti tampak menyubur ranum. Sabarlah, air susumu juga belum keluar. Musik mengalun. Nastiti bangkit perlahan. Lalu ia mengenakan kain untuk menutupi dadanya. Dengan perlahan sekali ia berjalan ke arah ruangan lain tempat suaminya berada. Setelah masuk ruangan itu, ia tangkap sosok suaminya yang tengah melamun. Lalu perlahan didekatinya, menyentuh tangannya sambil bersimpuh di depan. Barman menoleh, mengusap rambut istrinya. Aku minta maaf, Budak. Barman tak bicara. Dia terus mengusap rambut Nastiti sambil menahan air mata. Lesis tampak adegan-adegan bergantian. Di sana nampak Nastiti sudah kembali sehat. Dia mencuci pakaian, memasak, menyiapkan makan untuk suaminya yang masih duduk di kursi roda. Capung terlihat membantunya dengan setia, mengambil air, menyiram tanaman, mengepel. Sesekali Barman mengobrol. Barman sering melamun, lalu Nastiti muncul mengagetkan. Mereka tertawa. Nastiti belanja ke pasar, membeli segala keperluan ditemani oleh Capung. Lalu pulang disambut Barman di depan pintu. Nastiti sibuk di dalam rumah, Barman menemaninya. Nastiti terlihat melamun sendiri, melihat uang tabungannya di dalam lemari yang tinggal beberapa lembar. Dia menelan ludah. Hari berikutnya tampak sepi. Nastiti tidak memasak. Barman mencarinya.
Ternyata Nastiti tengah mengutang di warung sebelah. Nastiti, hitung saja dengan yang kemarin ya Bu. Tenang saja anak Nastiti, tidak ada di dunia ini yang hidup tanpa mengutang, paling tidak hutang janji. Saya juga ngerti berapa bulan nak barman gak bawa truk. Itulah Bu, sementara kebutuhan hidup terus mendesak, penghasilan tidak ada. Kenapa anak Nastiti gak ngurut aja? Di kampung kita ini belum ada yang bisa ngurut sehebat Nek Lina dan turunannya. Bukan musimnya Bu. Loh, memangnya ngurut kenal musim? Bener loh, kalau mau saya yang jadi pelanggan pertama. Utang Mas Titi bisa lunas. Mas Titi tersenyum lalu pamitan. Rumah Nastiti pagi, pemain Nastiti dan barman. Nastiti baru selesai sholat subuh di kamarnya, lalu menatap barman yang masih lelap. Di sisi tempat tidur sudah tidak tampak kursi roda, melainkan tongkat, itu pun hanya satu buah. Sekarang Nastiti ada di ruang makan, membuka meja makan, hanya ada piring kosong dengan satu potong tempe goreng. Lalu Nastiti berjalan ke dapur, melihat tempat beras yang terbuat dari gerabah, tidak ada isinya. Nastiti melongo, bingung, menatap dapurnya yang sepi, kompor yang belum dinyalakan. Kemudian dia hendak minum, air pun tidak ada di teko. Masya Allah, makan apa sekarang suamiku? Dia segera menuju kamar, mengambil baju hangat dan kembali keluar dengan mengendap. Nastiti sudah berada di warung mengutang. Interior rumah Faisal siang, pemain Faisal, istri, dan Siman membantunya. Di studionya di lantai atas, Faisal bangun dari tempat duduknya. Tangannya yang agak kotor oleh percikan cat minyak, istrinya hendak keluar dengan dandanan seksi. Berapa hari kamu show? Gak lebih dari 1 minggu. Berlalu menuju pintu keluar. Gak pamitan sama suamimu. Belepotan gitu mau rusak dandananku. Seorang pelayan muncul membawakan tas besar dan dibawa keluar. Paling gak sun pipi? Enggak lah, belum mandi juga. Ya sudah, aku cari pipi yang lain, tangan yang lain, yang penting hidup. Dasar suami gila. Siman jangan kamu bawa, aku gak ada teman. Aku gak butuh dia, jemput aja dia di bandara, berteriak dari luar. Faisal geleng-geleng kepala, lalu kembali melanjutkan kegiatannya melukis. Saat itu suara telepon berdering, letaknya dekat sekali dengan posisi Faisal, hingga Faisal bisa cepat mengangkatnya, tidak peduli dengan tangannya yang kotor. Halo Ibu, apa kabar Bu? Kenapa? Lagi-lagi Bapak. Memangnya kenapa lagi Bapak? Kedatanganku gak pengaruh Bu, paling aku dimaki-maki, bau cat minyak lah, aku gak bisa ngurut. Memangnya nggak ada tukang urut lagi? Siapa? Di sini nggak ada. Siman? Mustahil, paling bisa dia ngerok. Kalau ngurut harus ahlinya, salah-salah bisa tampak parah urat-urat. Oh gitu. Gimana ya? Atau ke tukang pijit? Nggak mau juga? Siapa bilang mesum? Nggak apa-apa yang sudah. Ya sudah kalau nggak mau. Waduh Bapak ini kalau sudah maunya susah. Kalau memang orangnya ada, usahain aja. Siapa tahu mau. Siapa Nastiti? Cucunya Nek Lina itu. Oh ya, pasti Maing bisa urus. Ya, sama-sama. Salam buat Bapak Ibu. Aku belum bisa pulang. Pekerjaanku belum kelar. Pameran tinggal beberapa hari lagi. Interior rumah Nastiti siang, pemain Nastiti, barman Maing. Nastiti duduk terdiam berhadapan dengan barman yang duduk di kursi. Tangannya sudah bebas dari tongkat. Nas, uang tabungan kita berapa lagi? Hampir habis udah, tapi sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting udah sehat dulu. Entah kapan lagi aku bisa nyetir, padahal kerjaan andalanku hanya itu. Apa perlu udah menghubungi saudara di Padang? Apa? Nastiti tersentak. Aku hanya usul udah, itu pun baru saja ungkapkan kali ini. Kalau menyinggung perasaanmu, aku minta maaf. Kamu ini seperti nggak tahu aja. Sudah jelas aku tidak akan pernah menghubungi mereka, sekalipun aku mati. Maafkan aku, udah.
Saat itu datang Maing. Setelah dipersilakan masuk, Maing duduk di antara mereka dengan sopan. Saya kesini hanya permintaan dari Ndoro Gondro. Beliau sakit dan pengen diurut cuma sama Mbak Nastiti, cucunya Nek Lina. Nastiti tersentak melihat barman yang tengah menatap kaget Maing. Ini juga kalau Mbak bersedia, kasihan beliau Mbak. Sudah seperti anak kecil lagi. Udah. Nastiti menatap barman. Aku tidak mau komentar. Udah, tapi semua harus atas izinmu. Perlu udah tahu, sudah saatnya tangan saya ini bekerja lagi. Udah, sudah waktunya. Biar sekarang giliranku mengabdi padamu. Paling tidak hingga kau sembuh. Aku ingin kau terus berobat agar kau betul-betul sehat kembali. Barman terdiam. Interior rumah Gondo siang, pemain Nastiti, Gondo, dan istri. Nastiti tengah menguruti Gondo. Musik mengalun, istri Gondo duduk juga di situ. Telepon berdering, Maing membawa pesawat telepon itu ke istri Gondo. Oh, kamu Faisal. Sudah, sekarang sudah tidur. Memang pijitan Nastiti ini seperti magnet. Melirik ke arah Nastiti sambil tersenyum. Nastiti hanya manggut. Mau juga? Boleh, kesini aja. Ibu tahu di rumah kamu gak akan ketemu pijitan istrimu. Sudah, Bapak sudah tidur. Malah Bapak minta seminggu 2 kali dipijit. Rutin. Iya, istrimu kapan pulang? Sudah, lagi tidur. Tuh kan, Lele, istrimu itu loh, wong edan. Modern ya modern, tapi kan jangan lupa orang tua. Iya, sudah, bisa nanti ibu bilang. Meletakkan kembali telepon. Mengarahkan matanya ke Nastiti yang masih mengurut kaki juragan Gondo yang sudah tidur. Dia anakku, Faisal, katanya dia pengen diurut. Aku bilang bisa. Nastiti mengangguk. Interior rumah Nastiti malam, pemain Nastiti barman. Nastiti sudah berbaring di sisi barman yang sejak tadi lelap. Dia melamun jauh sekali. Bayangannya mengingat ketika pertama kenal barman, menikah dan bahagia. Hamil, Nastiti tersenyum, lalu menggerakkan badannya ke arah suaminya yang tidur terlentang, menatap wajah barman yang sedang terlelap, lalu dia menarik napas, memejamkan matanya. Barman terbangun tapi kembali memejamkan matanya. Kenapa Nas? Tidurlah, kamu kerja seharian, pasti capek. Iya udah. Ada yang menetes di pipi Nastiti.